Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Capitri dengan NIM 2410117220023 dari Beragam Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengerjakan penugasan UTS mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rachmayani Jamain SPSI MPD. Topik yang akan saya bahas dalam video ini adalah permasalahan dan tantangan dalam teori behavioristik. Behavioristik, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada stimulus dan respon siswa untuk membentuk suatu kebiasaan dengan penguatan positif maupun negatif. Teori ini sangat cocok untuk diterapkan pada anak usia dini untuk membentuk disiplin dan kebiasaan belajar yang baik. Namun, teori ini tidak lepas dari permasalahan ataupun tantangan yang dimilikinya. Permasalahan terkait teori behavioristik adalah pembelajaran yang berpusat dan berorientasi pada guru. Hal ini dapat menghambat proses berpikir mandiri dan kreativitas siswa, serta mengabaikan peran individu dalam belajar. Nah, tantangan utama dalam teori behavioristik ini terletak pada kurangnya fokus pada aspek kognitif dan kreativitas siswa, serta potensi untuk memicu pembelajaran yang pasif dan kurang menyenangkan. Berdasarkan analisa Margaret E. Beatty pada tahun 1994, bahwa keseringan respon akan sulit diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Tantangan teori behavioristik lainnya seperti kurangnya perhatian pada proses mental internal. Teori behavioristik fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan proses kognitif seperti pemikiran, persepsi, dan emosi yang mungkin berperan dalam proses pembelajaran. Ini berarti teori behavioristik tidak menjelaskan bagaimana pengetahuan baru disimpan, diolah, dan digunakan oleh siswa, melainkan hanya berfokus pada bagaimana perilaku mereka berubah terhadap respon suatu stimulus. Keterbatasan dalam kreativitas dan pemikiran tingkat tinggi. Teori behavioristik lebih cocok untuk pembelajaran yang melibatkan hafalan dan fakta serta keterampilan dasar, tetapi kurang efektif dalam pembelajaran yang membutuhkan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas. Pembelajaran yang menekankan hafalan dan pengulangan mungkin tidak mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan juga potensi pembelajaran yang pasif dan kurang menyenangkan. Teori behavioristik dapat membuat siswa menjadi lebih pasif dalam proses belajar karena mereka cenderung hanya menerima informasi dan menghafalnya tanpa memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Pembelajaran yang terlalu terstruktur dan didominasi oleh guru juga tidak menarik bagi siswa dan dapat menyebabkan mereka kehilangan minat dalam belajar. Dan juga kesulitan pada penerapan di berbagai mata pelajaran. Beberapa materi pelajaran mungkin lebih cocok untuk pendekatan pembelajaran yang lebih kognitif seperti matematika atau sains, di mana pemahaman konsep dan pemecahan masalah itu sangat penting. Dan juga teori behavioristik ini kurang efektif dalam mata pelajaran seperti seni ataupun musik, di mana kreativitas dan ekspresi diri sangat diperlukan di sana. Dan hambatan dalam motivasi belajar. Penerapan metode behavioristik seperti pujian, penghargaan, atau pemberian hadiah mungkin tidak selalu efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dikarenakan beberapa siswa mungkin tidak termotivasi oleh hadiah eksternal dan mereka lebih menyukai pembelajaran yang menarik dan relevan dengan minat mereka. Dan kemudian dari semua tantangan dan semua itu terdapat solusi untuk beragam tantangan dalam teori behavioristik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, solusi yang pertama itu kita dapat memvariasikan metode pembelajaran. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa seperti diskusi,
aktivitas praktis seperti speaking, reading, and listening itu dapat membantu mengatasi keterbatasan dalam teori behavioristik. Perhatian pada lingkungan belajar. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan terbuka untuk belajar. Karena pada dasarnya belajar bahasa Inggris itu memerlukan lingkungan belajar yang suportif dalam berbahasa Inggris. Dan kita juga perlu memperhatikan individu tiap siswa. Guru perlu memperhatikan perbedaan individu dalam gaya belajar mereka, kebutuhan, dan minat siswa. Dan kita harus menyesuaikan metode pembelajaran tersebut agar lebih efektif kepada semua siswa. Dan penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti textbook, bergambar, audiobook yang relevan dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dalam memahami bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu adalah penyusunan bahan belajar yang kreatif. Menghindari penekanan dan pengulangan yang monoton itu kita dapat memberikan tantangan yang lebih kompleks dengan mendorong kreativitas dan pemikiran kritis siswa dalam memahami suatu konsep bahasa. Dan dengan semua tantangan dan solusi itu, sekilas tentang teori behavioristik. Menjadi guru sangatlah tidak mudah. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, ada skill berbahasa yang perlu diasah secara repetitif dan lebih efektif diterapkan dengan teori behavioristik. Akan tetapi, ada pula pembelajaran seperti grammar yang mengharuskan siswa berpikir secara kritis dalam menganalisa. Teori behavioristik dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat diterapkan dan dilengkapi dengan teori belajar lainnya seperti kognisi, rekonstruktivitas, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.